Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajirna ilman wa fahman wa adkhilna bis-salam. Wa waliyu sabi abun adlun fa abuhu wa in ala fa wasi fa qadhi baladil mauli in kana adlan aminan fa in kana maluhu bi baladi akharin fa waliyu malihi qadhi baladil mali fi hifdhihi wa bai'ihi wa ijaratihi inda khawfi halakihi fasalihahu baladihi wa yatasarraful wali bil maslahati wa yalzimuhu hifdhu malihi wal istima'u wal istima'uhu qadran nafaqati wa zakati wal mu'ni in amkanahu ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waliyus sabi, dan bermula wali anak kecil, dan bermula wali si sabi anak kecil. Abun itu ayah, adlun yang adil, ianya ayah. Fa abuhu, kemudian ayahnya ayah. Wa in ala, sekalipun ke atas ianya ayahnya ayah. Fa wasi, kemudian orang yang diwasiatkan. Fa qadhi, kemudian qadhi baladil mauli, qadhi balad orang yang diwilayahkan, qadhi anak yang diwilayahkan. In kana adlan aminan, jika ada ianya qadhi itu adil, lagi yang terpercaya, lagi yang aminan, yang terpercaya, yang amanah. Jadi mengenai tentang anak mit, itulah si sabi, orang yang belum balik, maka dihajarkan si sabi itu. Dihajarkan si sabi itu, ditahankan, baik dalam surah harta maupun dalam surah wilayah. Maka terhadap anak mit ilika, nyo hanjut untuk ia pegat akad, baik akad jual beli maupun akad-akad yang lain. Begitu juga terhadap anak mit, hanjut sebagai qadhi, hanjut sebagai wali dalam pernikahan dan lain sebagainya. Jadi jino kata tamong ke dalam orang yang tukang wilayah anak mit. So, karena anak mit bunuh terhajar, tertahankan di dalam aktivitasnya, maka yang tukang tundi so, yang tukang wilayah anak mit dan so. Makanya hino baik anak mit agam maupun anak mit inang, yang menjadi walinya adalah ayah yang adil. Ayah yang adil. Kemudian ahwat kahana ayah beralih kepada ayahnya ayah. Itulah kakek, wa in ala, sekalipun ke atas ia. Maknanya pun ayah yang adil. Kemudian kakek
kemudian kakek-kakek, kemudian kakek-kakek sampai seterusnya. Maka itulah yang menjadi wali. Jadi ayah yang menjadi wali bagi anak mitnya juga disyaratkan beradil menyatakan. Bahkan karena persifatkan abun dengan adlun. Yang masdar memang. Tetapi hino adalah masdar yang genaatkan. Karena hideh bab naat masdar jid sebagai naat yang mana masdar tersebut yang lazim ini tazkir sabi-sabi. Yang adlunnya lazim tazkir dan dia juga lebah huruf kan urufan. Lebah huruf. Makanya wali anak mit yang tukang wilayah anak mit adalah ayah. Kemudian menyodok kediahana ayah yang adil beralih kepada kakek. Beralih kepada kakek. Yang kira-kira enan nama pun. Kemudian hana kakek wa in ala juga atas sekali kakek juga. Kau kan? Nyan pun ini. Berarti beradil. Juga ayah sebagai ayah beradil. Mana adil ya galikut. Berarti tidak mengerjakan perbuatan yang diharamkan, tidak berkenderan dengan dosa besar dan juga tidak berkekalan dengan dosa kecil. Menyokal lagi nanti kalau adil, menyokal gadah adil juga hanjak lewilah wilayah. Yang ehnan kiban, mufhum? Fawasi, kemudian orang yang diwasiatkan. Ya tertib langsung. Berarti pun ayah bunuh hana ayah beralih kepada kakek. Kemudian juga kakek-kakek hana maka beralih kepada orang yang diwasiatkan. Maknanya kisah nak wasiat oleh ayah haji. Kayo kan? Kata ke nino fawasi artinya mimman ta'akhara mautuhu. Daripada siman-siman yang tertakhirlah mati nyaman daripada ayah dan ayahnya ayah. Fakan liqiyamihi makamuhu karena berdirinya siman pada makamnya ayah. Wasyartu dan bermula syaratnya adalah pula beradil. Jadi yang menjadi wali anak miatnya, yang tukang wilayah harta anak miat kanyo adalah ayah yang adil. Kan ayah sagai, kan ia hatinan kali pegak di kadi anjut buyah yang adil. Maka menyatakan dia hana ayah yang adil, maka beralih kepada kakek. Di ketika itu juga tidak ada, sampai seterusnya juga tidak ada, maka beralih kepada orang yang diwasiatkan oleh ayah. Nyobak surah, seandainya ayah kan mati. Berarti le ayahnya, le ayah nemitnya, ahwat kata kita wasiat le gatnyan mesti untuk jaga harta ane gatnyan. Maka orang yang diwasiatkan untuk menjaga harta anak yatim juga ke. Maka nyo adalah orang yang kelola harta. Itu menjadi wali. Maka harta anak yatimnya pihakalan dia menjadi wali. So wali harta anak yatim pihakalan. Yang pertama adalah kakeknya. Bila memang adil. Kalau misalnya tidak ada, maka beralih kepada orang yang diwasiatkan oleh ayahnya. Dan juga disyaratkan harus adil. Jadi orang yang diwasiatkannya nyobak makam pada tempat ayahnya. Di geduk buat posisi di saat hanaliyah, maka orang yang diwasiatkan itu berdiri pada tempat ayah. Begitu juga disyaratkan harus adil. Kalau tidak adil, maka juga tidak bisa menjadi orang yang wilayah sisabi. Apa mila? Kaile. Onian faqadi baladil mauli, kemudian qadi balad orang anak yang diwilayahkan. Ingkana adalan aminan, jika ada ianya qadi itu adil lagi yang terpercaya. Jadi untuk selanjutnya
Di saat orang yang diwasiatkan itu tidak ada, maka beralih hak wilayah kepada qadhi balad anak yang diwilayahkan. Berarti animitnya berarti tinggal dalam sabah balad. Dalam sabah baladnya nak qadhi di. Nak qadhi, maka qadhinya berarti yang mewilayah si sabi tersebut. Bila hana ayah, bila hana orang yang diwasiatkan. Nampak kira-kira? Ya, berarti qadhi yang menjadi wilayah. Yang tukang wilayah berarti animit. Qadhi bila hana ayah, bila hana orang yang diwasiatkan. Bahkan beralih kepada qadhi, artinya li khabar, karena hadis. Karena hadis. Itu hadis. As-sultanu wali man la waliyalahu. Bermula sultan, itulah raja. Itu wali siman yang tidak jenis wali bagi nyaman. Rawahu Tirmizi, telah meriwayat akannya hadis oleh Imam Tirmizi, wal Hakim dan oleh Hakim, wasahahahu dan telah mensahih ianya Hakim akannya hadis. Jadi di saat bunuh hana urang yang diwasiatkan, maka beralih kepada qadhi balad animitnya. Qadhi iaitu tempat animitnya tinggal. Kaile pakai kena beralih kerana hadis. Tu hadis. Hadisnya adalah as-sultanu wali man la waliyalahu. Rajanya itulah qadhi nya menjadi wali bagi orang yang hana wali. Sedangkan cedera nimit bunuh ayah kan le, orang yang diwasiatkan hana le. Maka yang menjadi walinya adalah qadhi. Ya, bahkan karena qadhi adalah wali bagi orang yang hana wali. Nyo hadisnya juga hadis sahih menyatakan menurut Hakim, kan? Hadis riwayat Tirmizi dan riwayat Hakim, dan li Hakim kalbu sahih hadisnya. Berarti hadis kuat. Orang kekait in kana adlan aminan, seandainya qadhi tersebut orang yang adil, lagi dia itu terpercaya amanah. Berarti berqadhi yang adil, cik. Kayak anak yatim, hana ayah hileji, hana sekolah harta, beralih kepada kakek pianju kebut. Ayo kan? Hana adil bunuh, beralih kepada orang yang diwasiatkan. Orang yang diwasiatkan pianju kebut kaya menggerah gahanglah. Maka beralih kepada wali. Beralih kepada qadhi. Dan qadhi pihak lantik. Puna adil, puna amanah, maka yang menyatakan qadhi adil dan amanah, maka yang kelola berarti bunuh, yang menjadi wilayah, yang wilayah anak mit adalah qadhi. Nampak? Berarti mesti beradil dan terpercaya. Ya, beradil dan terpercaya. Hanya adil. Fa illam yujad, yang kita di dalam fa illam yujad, maka jika tidak diperdapatkan illa qadhin fasik, kecuali yang diperdapatkan adalah qadhi yang fasik ataupun ghairu amin, qadhi yang ketiadaan terpercaya hana amanah, kanatil wilayatu li silahil mu'minin, li salahil mu'minin. Niscaya adalah wilayah itu bagi orang-orang yang saleh daripada orang yang Islam. Mandum hana tungku. Qadhi na la kampung, qadhi na lam balad, cuma agaknya mentang menggerog hangla. Hana amanah. Hana amanah agaknya, hana adil. Munya hana adil berarti pasal. Kaya kan munya hana amanah ya lagi bunuh khianat berarti agaknya. Kaya kan? Maka terhadap qadhi yang lagi hanjit duduk sebagai wali. Wali untuk anak mit, kan wali nikah lainnya. Noh ada pegawai wali nikah. Wali untuk anak. Wali untuk anak. Ya, berarti di saat kalau kalian jadi wali, berarti yang wilayah anak itu adalah orang-orang yang saleh daripada orang Islam, urun saleh. Kan lang kampung urun saleh lang kampung. Nyo agaknya nak hak untuk mewilayah, menjaga, memelihara anak
anak yang tidak ada walinya, baik dalam hal harta ataupun dalam hal yang lain. Mewilayah kau you pajuh agaknya. Mewilayah menjaga kelola mereka kena. Nanti cara kelola ni nak berapa ke nanti. Nai le yang menjadi wali le. Hukum kan? Ka fa in nya ehnan kai le. Ka fa in kana maluhu bi baladil akhar, maka jika adalah hartanya anak kecil bi baladi akhar, di balad yang lain, di tempat yang lain, fa wali malihi, niscaya maka bermula wali hartanya anak kecil qadhi baladil mal, itu qadhi balad qadhi balad harta, qadhi tempat harta. Pateman di wilayah fi hifdhihi, pada peliharaannya harta, wa bai'ihi, dan pada jualnya harta, wa ijaratihi, dan pada persewanya harta, inda khawfi halakihi, di ketika takut celakanya harta. Kaide. Berarti surah-surah yang kepegang likut bunuh seandainya harta anak miat itu, harta anak kecil itu yang berada di tempatnya. Berarti sajandra harta anak miat. Cuma seandainya harta anak miatnya, ayo kan? Kan hinan di balad roji, holain harta anak miatnya di balad gok di. Nah harta kan di kampung roy harta, kampung gok di dio nah harta. Makanya yang tukang wilayah sawa. Pu qadhi berarti tempat anak minyak tinggal ataupun qadhi tempat harta. Maka yang wilayah bila hartanya di luar, di luar negeri, maka yang wilayah adalah qadhi tempat harta. Pada wilayah pada memeliharanya harta, pada jualnya harta, pada bersewanya harta, di ketika takut untuk celaka ada perusak harta itu. Makanya lagi haji. Kale. Jadi wewenang untuk qadhi tempat harta hanya untuk jaga harta saja, biar rusak. Untuk pembeli harta di ketika ia rusak. Untuk bersewa harta di ketika ia rusak. Nan saja wewenang qadhi tempat harta. Untuk berarti ya pakai untuk mutamah-tamahnya lanjut. Ya, kau kan? Makanya kau pegang, no? Adapun dengan nisbah bagi bertambahnya harta, maka wilayah datinya bagi qadhi balad simauli. Punya untuk berarti kelola harta anak mit tersebut untuk mutamah-tamah, mesti dijadikan sebagai aset, kemudian diolah sehingga mutamah hartanya untuk anak mit. Nyo adalah yang kelolanya bukan qadhi tempat harta, tetapi qadhi yang wilayah anak qadhi tempat anak itu tinggal. Nampak kira-kira? Makanya patokan dia menolak. Seandainya sidra urang, sidra anak mit, dia itu mempunyai harta, maka yang wilayahnya di ketika tidak ada ayah, kakek dan orang yang diwasiatkan adalah qadhi pada tempat dia tinggal. Punya harta memang sajandroy. Kaile. Punya seandainya harta bukan pada tempat dia tinggal, itu di balad yang lain, di tempat yang lain, maka dua qadhi ini berperan. Qadhi tempat anak juga berperan, qadhi tempat harta juga berperan. Qadhi tempat anak, maka dia itu berperan untuk mengelola harta anak untuk bertambah. Menyekiri untuk kelola harta anak untuk bertambah hanya qadhi tempat anak tinggal yang wilayah. Sedangkan untuk jaga harta, maka nyo qadhi tempat harta. Untuk bertipu belah harta, untuk bersewa harta, kerana ia bunuh rusak, maka nyo qadhi tempat harta. Sedangkan untuk mutamah-tamah aset untuk anak tersebut, nyo mesti yang kelola adalah qadhi yang wilayah anak, qadhi tempat anaknya, tempat anak minyak, itulah anak yang diwilayahkan. Tempat tinggal ini yang kekadian berarti. Jadi beda-beda. Hana sama. Makanya nyoki dalam menyotekedi berarti harta di balad yang lain, kan balad anak miatnya, fawali malihi, maka bermula wali hartanya anak miat itu qadhi. Qadhi balad harta apa pada pelihara. Artinya pada ini yang telah disebutkan benteng.
Adapun dengan nisbah bagi bertambah-tambahnya harta, maka bermula wilayah di artinya harta itu bagi qadhi balad si mauli, anak kecil yang di wilayah. Ya. Kan ini? Kiban? Munyo terjadi persewa menyatakannya bersangkut paut jadi dengan harta langsung. Hai untuk jaga publikan harta. Persewa juga in harta kan. Munyo in harta nyo mentang urusan qadhi bak tempat harta. Munyo istimaknyo untuk mentambah-tambah nanti icok hartanyo ipakai untuk sesuatu yang mana sesuatunya berarti menyebabkan kepada bertambah harta. Contoh belang, ya kan? Imugo belangnya. Walaupun punya degree masalah sewa pun juga bertambah, tetapi yang hanahe ini mesti menyangkut dengan harta ti sewa. Hasil daripada sewa je, kan? Enan tagai. Tapi punya degree pengelolaan, nya berarti yang kelola adalah qadhi balad si mauli. Fasalahaul baladi, kemudian orang-orang yang saleh baladnya anak kecil. Kemudian orang-orang yang saleh baladnya anak kecil. Seandainya hai tungku ubena wali-wali likat hana, maka yang menjadi wali adalah orang-orang yang saleh di tempat tinggalnya anak kecil, di baladnya anak kecil. Kaya pegah dalam faiza lam yujad ahadun minal auliya, maka apabila tidak diperdapatkan akan seseorang daripada wali yang telah disebutkan, fal wilayah, maka bermula wilayah itu ada ianya wilayah itu bagi orang-orang yang saleh daripada orang-orang Islam, min ahli baladihi, daripada ahli baladnya anak kecil, anak sabi, fin nadri, pada nadar, pada memperhatikan, fi malil manjurihim, pada harta yang dihajarkan mereka itu. Kan? Dan wilayah peliharanya harta bagi mereka itu. Jadi yang kian, punya ketika hana cit mandu-mandu matai likut, ayah hana, kakek hana, orang yang diwasiatkan hana, qadhi juga hana, kan? Makanya aku urun saleh dalam balad anemitnya. Hukum lain go. Nadu sugunan, nadu. Ya jadi ilok ni anak tu. Wa yatasarraful wali, dan mempergunakan oleh wali. Ni kau pegah cara bunuh likut kau pegah so yang jid wali ba harta anak mit nyo kau pegah kiban cara wilayah harta anak mit. Dan mempergunakan oleh wali bil maslahati, dengan kemaslahatan, Jadi hai tungku terhadap wali yang kali sebut ilikut bunuh, nyan lega nyan kelola harta anak mit ke wilayah harta anak mit, baik bunuh yang wali nyan ayah ataupun kan ayah, nyo kelola dengan kemaslahatan, pakai dengan kemaslahatan. Dumsa sebagai wali, pukul ayah dra, pukul kakek, pukul orang yang diwasiatkan bunuh, ataupun qadhi bunuh, ataupun bunuh kahana mandung kepada orang yang saleh, maka cara pergunakan harta anak kecil itu iaitu dengan kemaslahatan. Berarti ditasarruf oleh wali dengan kemaslahatan. Bahkan mesti dengan kemaslahatan nunggu. Wazalika, dan bermula demikian liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Ta'ala, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Nya firman Allah surat Al-An'am ayat 152.
Wala taqrabu, jangan engkau dekati malal yatim, akan harta-harta anu yatim, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan allati, dianya allati itu yang lebih bagus. Ini firman Allah. Ini pegali Allah, baik betul-betul bahatan yatim. Baik betul-betul bahatan yatim, kecuali bahatan yatimnya nyo tak pergunakan harta yatim iaitu dengan yang lebih bagus, maknanya dengan kemaslahatan, iaitu nawiwa manfaat lah kepada anak yatimnya. Maknanya kan guya apa bihatan yatim ni, guya pakai buat sesuatu hal yang mana nyo hal tersebut dapat membawaki kepada kemaslahatan anak yatim. Mutama harta kepada madid kan guya apa be? Yang kita mau ke dalam paju harta yatim lega-lega nya hanya. You kan? Kailan nyat dalil siapa? On yalamna dalil lam ta wa qawlihi ta'ala, dan firman-Nya Allah Ta'ala, wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsidu minal muslih mufsida minal muslih. Ya bat. Jadi mengenai tentang nyo adalah terkhusus kepada anak mit, maka yang tukang wilayah kena wali. Mamunyo terkedi bunuh hanaliyah, maka walinya beralih kepada kakek kan. Jadi walaupun dalam ayat kepegah wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan, berarti hana terkhususkan yatim mentang kena pegah. Ada harta anak mit biasa, mesti contoh nayah mentang hana yatim. Sedua nimit nayah hana yatim. Mandi sah hana ayah ini kan bunuh nak bicarakan ayah dia beradil kan. Munyo hana adil hadir kelola cik kan. Maka beralih kepada wali yang lain. Nyo kena pegah terhadap wali yang mengelola harta, baik itu anak yatim ataupun bukan. Maka cara tasarrufnya adalah dengan cara yang lebih bagus. Maknanya menguntungkan bagi anak itu, baik anak yatim ataupun bukan. Mutama katakan. Dan juga ada firman Allah, wa in tukhalitu, dan jika kamu campurkan akan mereka itu, fa ikhwanukum, maka bermula dianya itu saudara kamu. Wa in tukhalitu, dan jika engkau campurkan akan mereka itu, fa ikhwanukum, maka bermula dianya itu saudara kamu. Wallahu ya'lamu mufsida, dan bermula Allah itu mengetahui ianya Allah akan yang rusak, yang merusakkan, minal muslih, daripada kemaslahatan. Jadi kena pegah baik terjampu-jampu harta yatim. Baik terjampu-jampu harta udin, terjampu-jampu hanggebi kibancit. Kanannya wayan berarti fa ikhwanukum, saudara kita yang Allah Taala gedepu berarti itu yang God daripada yang hanagat, yang hanagat daripada yang God. Doa pilih-pilih Allah. Baik dia jampu-jampu untuk contoh nah harta ni dia jampu dengan harta kena tinggal melawak-lawak hanjut. Itu kaku dengan demit le kedai hanjut. Makanya harta anak itu mesti tercatat ya. Dari banyak jinya kau harta kubah ada yang kubah. Amna. Nak balik jo. Hai ni engkau kan namun 15 tahun kena harta bayar ke 80 juta. Saya kemudian cik. Panik ya. Ada je ukah ada orang dia ubut. Hari pun balahir kemudian tibit inan dari rumah sakit pun dekat kok jai wajib peng. Makanya mandu lagi nyan yang betul. Man kebetulan kadang ditanya ya tergasin. Apa pakai harta anu draw tu segala macam kanyo kan hai kanyo menan. Hai kadang waktu lahir ni tanya kadang mengembitang tangan dablo. Kero tu yang dari ya. Aku dah cok peng anu dablo. Nyan soyok ya nyan tak tulis. Hidupna kadang mutang peng anu tak tulis. Kemudian hotel Karayu Singo tengok hotel dah serahkan harta ba anu dah pegang. Hai ni nyo ya tadi nak mutang. Menkah. Padu. Nah sama 20 juta mutang. 12 pitang yo bui jamun. Nyukiban.
Mengembaya di kata ni. Ya kan? Ibrah ke dia. Jamun hotel kuah-kuah jamun ni. Tika klik-klik. Lekai balonyo kan. Lekai balon di. Kan? Hanapeng. Cuak pengkah ke belah. Lekai robot lah. Punya anak agam. Kan? Macam lah lekai-lekai. Ya. Macam mana kan mengupum cik. Dubnan ka kepudip kita gebibu gebi makanan sampai truk jaga karaya. Mak mungkin nak putang kursi itu. Sebab hana hero dia tengok. Menaraya kan apa yang dia benar naik. Makanya hati-hati kan. Yang ku gedung kan. Nana tengok tengok nyambatinya peng anak kembang tengok. Uang anak maka tetap uang uang anak, uang kita maka tetap uang kita. Biar jambu-jambu. Je dah tulis. Aduh, dah tulis. Sebab kalau nampak mudah tasarruf, orang lain dah hanjit kecuali untuk kemaslahatan. Kaile ka. Olian wa yazimuhu hifzu malihi dan wajib akannya wali oleh pelihara hartanya anak. Dan wajib akannya wali oleh pelihara hartanya anak. Jadi terhadap wali bunuh baik ayah maupun bunuh orang yang diwasitkan oleh ayah menjadi kaya hanale ataupun yang tukang jaga adalah karena bunuh hana wali yang lain yang nak kadi nyo berarti wajib jaga harta anak tersebut. Kibang jaga be sampai ke dah. Be sampai ke dah haduku min asbabit talaf. Be daripada sebab-sebab ke dah be rusak. Be ke dah. Kan? Ya, nyo payah jaga. So jaga wali. Makanya tengok ayah payah jaga ayah harta ni. Payah jaga. Mesti juga putar naik juk. Mesti kan ni tengok tak apa. Tengok kan. Yang berupa harta mesti di putar mesti juk. Putar bayangkan mesti. Honda mesti juk tak apa. Mesti naurung juk Honda tak apa. Maka ada jaga harta ni. Ataupun naurung juk kepada anak. Tengok berarti terdekat ni lumah tak apa. Mesti kan. Terdekat ni lumah. Maka ada jaga ya. Benter ini ada yang geroi nak matem geroi hanjut. Tanya wali yang jaga. Yang jaga. Olian wa istima'uhu dan wajib akannya wali oleh memperbanyaknya harta. Ana kala wajib ya. Wa yalzimuhu istima'uhu. Wajib tuntut bertambahnya harta dan memperbanyaknya harta. Ini wajib. Dukna qadran nafakati akan kadar nafkah. Wa zakat dan zakat. Ayo kan? Kaile. Wal mu'ni dan biaya hidup. In amkanahu jika mungkin. Jika mungkin ianya wali akannya memperbanyak. Memperbanyak. Jadi kewajiban terhadap wali yang pertama adalah pakai hartanya berarti bak kemaslahatan. Kemudian juga kewajiban untuk jaga harta. Baik gaduh, baik sampai relah, baik sampai rusak. Kemudian juga benar perbanyak pula harta, tuntut perbanyak. Jadi yang mungkin kita kelola betul untuk perbanyak, ya perbanyaklah harta minyak. Kadar nafkah, busik kroi jinya. Ya, kan? Boleh. Ya. Orang yang untuk takut, kadar takut, nya dapat banyak. Orang yang untuk biaya udik dapat banyak. Nya kedimung mungkin ada yang mandu. Ya, nya kedimung mungkin. Kaile. Kan? Hati punya terkedi berarti bunuh tak perbanyak harta ni kadar nafkah nyocik mesti. Ya. Kaya waktu kepegah dalam ini qala insyin Ali Shibran Marasi falau taraka maka jikalau meninggal ianya wali istima'ahu akan menuntut perbanyaknya harta beserta kuasa artinya memperbanyak. Wasarafa malahu dan memakai ataupun mentasaruf mempergunakan ianya wali akannya harta
Kau ada apa? Dan dipergunakan akannya harta artinya sewali. Adapun artinya anak bijak tu. Artinya anak. Fin nafkah pada nafkah. Fahal yazminuhu aula. Maka adakah menanggung ianya wali akannya harta adapun tidak fihi nadrun. Sabit padanya itu nazar. Ni pegah meno. Seandainya le wali bunuh hana perbanyak harta nimitnya untuk kadar nafkah. Yang hang gebicok berarti harta nimitnya yang atas dasar. Cuma punya dikerita budak tak perbanyak lagi kemudian berarti dia perbanyak kadar nafkah, yang kadar nafkah untuk nimitnya tak cok itu berarti dia kan? Tengok kan? Hak untuk zakat untuk biaya audit ni berarti dia. Nya atas lebih. Atas hasil daripada perbanyak. Cuma punya seandainya berarti hana ada perbanyak tapi kuasa untuk dah perbanyak, mudah pakai tu harta nimit bak nafkah. Lagi dalam gah pun tak cok harta nimit dah pakai untuk nafkah haji. Nyan pun apa ya bayar le wali, le ayah pun ada pun hana nyan nazar. Itu punya fihi nazrun mati no nak khilafiyah para ulama. Ayo kan? Nah yang mendakan payah bayar nah mendakan hana payah bayar. Benar kan? Apa menenggo? Halo. Faham tidak? Jadi lagian dia kata. Berarti wajib akan wali oleh pelihara harta dan oleh memperbanyak, tuntut perbanyaknya harta. Akan pun diperbanyak, akan kadar nafkah. Diperbanyak oleh wali kadar nafkah. Adapun kadar zakat, adapun kadar biaya udip sama dengan watai perbanyak budak daripada bunuh atas yang kabanyaknya. Ayo kan? Atas yang kabanyaknya dari banyaknya berarti yang atas lebihnya berarti rujuk kepada nafkah ni juga berarti. Kerana kan langsung daripada ni. Kan langsung daripada harta. Ya, sehingga tadi no munyo tegedi ketinggal memperbanyak. Padahal kuasa untuk memperbanyak. Bedah pakai harta pokoknya yang atas harta ni untuk nafkah ni. Nyan wajib bayar pun hana. Maka hino na khilafiyah para ulama. Na yang mendekan mati atakul fihi nadrun, na yang mendekan mati bayar, na yang mendekan hana ba? Na bayar mendekan hai na nadar. Imam punya tegedi kalau ku wa qiyasu mayati dan bermula qiyas barang yang datang ya barang pada barang-barang jikalau meninggal akan imarah ikar membangun kebun hatta kharubah hingga roboh itu diman itu bayar. Mam ya kalau undang-undang ukur ke deh qiyas bab barang ukur nak pegah mana seandainya ketinggal untuk bangun kebun ikarnya kebun ya kan hingga merusak tegera nak payah bayar payah apa yang payah bayar berarti punya dah qiyas kena berarti payah bayar. Berarti nak mereka tak nak payah bayar cik. Waqad faraku dan kadang-kadang dibedakan dengan bahawa sungguh tinggal imarah membangun itu membawaki kepada rusak harta dan dengan bahawa sungguh tinggal istimma tinggal memperbanyak hanya saya itu membawaki kepada keadaan menghasilkan. Ya. Cina beda. Nah perbedaan antara kebun bunuh dengan memperbanyak tu. Munyo tekedi tinggal untuk membangun membawaki kepada rusak harta. Makanya wajib bayar. Munyo tinggal berarti memperbanyak berarti nyan cuma hanam tambah di hartanya. Kayo kan? Wa in turut tiba wa in turat tabu sekalipun ditertibkan di atasnya akan lenyap harta pada nafkah. Yang empat. Kan? Genep pegah. Hek tak berarti kelola. Harta hanya seberangan cik tau. Karena tanya yang wilayah bunuh. Sehingga parojit kita yang pakai tiada seruf dengan
yang lebih good. Itulah dengan kemaslahatan. Hamban. Kan? Nah, pertanyaan? Ban? Bakso. Tanya wali. Awalnya? Anak mitnya yang tengah pakai tanya mentang. Harta dah je. Pakai tanya yang jual harta kedinya harta dah ke harta ni. Kan seorang anak, seorang isteri itu kewajiban nafkahnya terhadap ayah. Maka punya kewajiban terhadap ayah, awak berarti bunuh dengan nafkah, berarti ini tetap ayah dengan ayah jo. Kan harta ni. Surah diket nyoba surah uring yang karasid. Kai kelola harta kero. Nyom yo seandainya berarti hotel kelola harta kero sedekah tu kau jajan. Kau jajan sedekah. Nyo hanjit kepada pembatal karasid. Begitu juga mesti di pegat jalan-jalan kebaikan yang lain mesti. Ya kan? Hanjit kepada pembatal karasid. Oh, ibu mewah-mewah buat pakaian, hanjit pembatal karasid. Oh, di mewah-mewah buat makanan, hanjit pembatal karasid. Walaupun yang kamu lebih-lebihi kadar. Kamu lebih kadar. Hai kiban. Hai kebutuhan kok dah. Dah benar. Punya bahasa ekonomi dah benar. Kebutuhan primer. Ada lagi. Primer, sekunder, tersier. Tersier. Yang mana? Hai tingkat jamun. Tewajak pula jamun. Punya kebutuhan sekunder yang kiban. Kedua tu. Pokoknya menanya yang tingkat kedua tu. Kan? Kaji wallahu a'lam bishawab.